Kita ada depan sama Riri, cuman karena kita satu kampung, dia ke kanan, saya ke kiri. Anak budut tuh nggak jauh dari main air keras. Gak lama dia nyiram air keras. Buset. Sempet saya begini kayak perih gitu ya. Baru perut saya dibagi lagi. Der aja. Jadi pas ditusuk itu patah. Apanya? Jarumnya patah. Buset, anjing. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu parah gitu ya. Besokannya lagi gue sorenya itu langsung ke rumah sakit Ananda. Itu agak-agak kayak pusing gitu ya. Gue bilangin rumah sakit mana, gue bilangin ya. Itu di belakang, taunya klinik di belakang tuh. Gue bilangin rumah sakit, bego lu, gue bilang ya. Gue bilang gitu bang. Gue maunya rumah sakit, dia mau ke klinik aja. Rumah sakit yang gede kata klinik itu, arah Jakarta. Ananda katanya. Oh, rumah sakit Ananda. Udah gua dibawa tuh naik motor rumah sakit Ananda. Gue bilangin, ini rumah sakitnya, gue bilangin. Tiap hari gue lewatin, masa gue nggak tahu, gue bilangin. Udah gue ke situ langsung masuk, dok tolong kayak urusin saya nih, saya korban, saya bilang. Karena waktu itu saya pakai kayak lepis abu-abu gitu. Ya, jadi saya itu mau pulang pak, tapi anak-anak STM. Dicegat lah lu bilang begitu kali ya. Bilangnya supaya ya diurusin. Oh dia percaya, langsung saya diurusin. Saya telepon abang saya abang saya kena, saya gini. Tapi jangan bilang ibu saya bilang gitu. Udah abang saya nyamperin. Akhirnya saya dijahit pun nggak pakai kayak obat buat obat bius. Obat bius enggak. Masa? Pakai apa akhirnya? Langsung aja. Jadi pas ditusuk itu patah. Apanya? Jarumnya patah. Anjing. Dokternya kaget. Gimana dokternya udah ganti lagi dok, ganti gue bilangin. Maksudnya kayak amalan saya kayak digesper, dompet saya buka dulu. Saya baca Al-Fatihah, saya doa tuh ya Allah semoga ini bisa kejahit, bisa berjalan dengan lancar. Saya bilang. Akhirnya bisa dijahit. Berapa jahitan Regi waktu itu? Kalau misalkan di agak renggang itu mungkin 9 jahitan. Cuman ini dipadetin aja 12 jahitan kata dokter. Ya udah 12 Emang jahitan. bener-bener menganga itu Regi, luka lu di kepala itu? Enggak terlalu, cuman kayak kalau misalnya nggak kejahit kayak kebuka gitu. Cowak lah ya, tapi jebol ya. Iya, cowak gitu. Waduh, kacau nih emang robot aku jebol juga di waktu ini. Ya mungkin karena efek lo habis minum itu kali ya. Iya. Jadi kalau misalkan pas waktu itu kayak main perempuan, kayak alkohol itu gua nggak pernah gitu bang. Semenjak gua sekolah itu nggak pernah kayak main perempuan, alkohol itu nggak pernah. Tapi kenapa waktu itu malam-malam lu pada minum? Iya, itu si Jawir orang Jawa, jadi ceritanya gajian nih. Ini kita minum. Oh, dia udah kerja apa gimana? Iya. Tetangga teman kosan lo? Tetangga pasar. Oh, tetangga pasar. Iya. Biasa kalau orang Jawa gajian gitu ya udah kita minum Salaran aja. lah minum. Ya gitu. Tapi lu nggak tahu besoknya emang lu mau mantekin tuh ya? Nggak ada niatan buat ribut. Itu kayak Akbar, kayak alumni di atas 3 tahun gua sama alumni tua gua, Odon pun bengong lihat gua ribut di layang itu. Gila lu diriumin kayak orang Ambon. Astagfirullahaladzim ya. Tapi nggak apa-apa, itu cuma dijahit doang. Besoknya gua sekolah lagi. Besoknya sekolah lagi. Iya, malam minggu pun nongkrong masih sadar ngomong begini. Biasa. Masih ya artinya ya cuman ya biasa lah, nggak sampai parah lah ya. Parah. Tapi seenggaknya di situ adalah momen lu jebol tuh. Jebol parah. Cuman itu doang. Itu doang. Nggak pernah lu selain-lainnya gitu. Pernah bang. Pernah lagi. Pernah. Bagaimana lagi nih? Artinya di sini biar berimbang ya. Kita biar nggak menang mulu nih. Jadi pas kelas 2 itu gua pulang, jadi mampir ke Plugadung. Plugadung itu di depan PTC gua ada doyok alumni Mesir Plugadung ya. Gua dikasih SM. Dikasih SM, gua tuh ternyata cuman pengen main doang gitu. Itu pun cuman sekitar 10 orangan. Jadi udah main, gue pulangnya dikasih BR, nih buat jaga-jaga, juga kata Hidoyok tuh. Udah, gue nungguin di halte depan PTC Plugadung tuh.
Nah, gue tuh hawanya kayak ngantuk gitu loh pas siang-siang itu. Emang jadwalnya gue kalau pulang sekolah kalau nggak nongkrong ya tidur. Iya. betul. Anak-anak gue ada yang bilang dari arah kawasan itu seberang PTC ada anak STM katanya. Berapa orang? 3 orang. Ya udah lu kolekin aja. Pas nggak lama itu anak STM lama-lama tambah banyak. Itu anak mana katanya? Pas saya bangun, taunya itu Riri Asoy. Siapa? Riri Asoy. Riri Asoy. Ya. Oh, Riri Asoy itu yang tadi temen lu itu ya? Iya. Oh, ketemu lagi nih. Ketemu lagi di situ. Nah, udah saya bilang saya ke depan sambil maju gue bilangin sini. Gue bilangin. Pas saya nengok ke belakang pada ngumpet semua kata. Bego ngapain lu di sini? Udah hadepin gue bilangin gitu ya. Udah pas dia udah dekat baru saya keluarin samurai dari badan saya. Udah tos-tosan tuh baru pas saya sendiri maju baru kawan saya maju bantalin semua. Bantalin. Kita ada depan sama Riri, cuman karena kita satu kampung dia ke kanan saya ke kiri. Oh. Gitu. Los juga ya. Iya. Jadi saya tos-tosan sama Ambon Kere temannya dia. Ambon Kere. Iya. Jadi tos-tosan, pedang saya samurai sampai penyok. Buset. Iya, sampai penyok. Mungkin saya di situ kalah masa karena cuma 10 orang, sedangkan dia albes gitu. Kalah dong kita. Nah, udah kalah, udah saya lari juga paling belakang. Maju paling depan, lari paling belakang. Supaya saya ngelindungin ada temen yang jatuh. Temen-temen lu lah ya, anjir. Iya. Di situ lu memang mengakui itu udah kalah lagi aja dah. Itu kalah karena cuman 10 orang. 10 orang bener-bener. Berarti bisa gue bilang tadi tuh temennya si Riri itu memang robot juga kali ya. Lu hantemin sampai pedang lu pada begitu ya. Itu kan saya kan waktu itu kelas 2. Itu yang hadapin tuh saya di kelas 3 semua di depan. Jadi bukan imbang kelas 2 enggak. Pas saya kelas 1 pun lawan kita udah kelas 3, udah alumni, atau warga gitu. Tapi kan setidaknya nih ketika di jalur kan memang udah nggak ada tuh batasan-batasan seperti itu dong. Kita berbicara masalah nyali ya. Iya. Dan memang di sini gua patut acungin jempol. Nyali lu udah luar biasa tuh, udah gokil tuh. Iya, itu karena masalah kelas 2, kelas 3 bukan jadi kayak bukan apa? Panutan, bukan malah panutan. jadi sebaliknya. Dia malah ngikut lu ya. Iya, gitu. Dan di situ saya jebol, udah lari itu ke arah 11 Maret. Masuk ke dalam udah. Wah, ayam lu. Pas beberapa minggu kemudian ya saya jalanin itu udah muter ke Pulau Gadung, ke Klender, mentoknya itu di Buaran. Saya punya abang kelas namanya Jajat. Oh, Bang Jajat ya. Kenapa dia dengan Bang Jajat? Jadi Jajat itu punya kontak nomornya Riri. Ya udah, kontak aja Jat Riri, suruh kesini. Bilangin. Nggak lama bener datang. Satu puso. Buset. Iya. Jadi waktu itu saya megang stick golep sama pedang. Megang 2. Udah tahu dari arah jauh itu anak Asoy datang nih. Saya siap-siap. Pas dia udah turun, anak-anak masih kayak di rel gitu ya. Saya udah langsung lompat, langsung lari, saya selonin tuh. Baru anak-anak bantalin semua. Padet. Pas di situ tos-tosan BR-nya Riri, celuritnya patah. Patah, nah si Ambon Kere itu jatuh. Waduh, mantep dah tuh. Tapi kalau kayak masih tetangga itu kalau ngebagi kayak kurang tega gitu ya. Oh, lu berarti sama si Ambon Rere itu, Ambon itu masih deket gitu? Masih, cuma beda kampung lah. Beda kampung. Akhirnya si Ambon itu lu apain tuh? Ambon itu jatuh, udah ditarik sama kawannya. Itu yang anak risau di rel itu pada ngikut bagelin bang. Akhirnya dia jebol. Jebol. Lubal dah tuh ibaratnya tuh ya. Sekarang gua menang dong sama-sama Albes kita. Bilang gitu. Ini baru kayak pertempuran sebenarnya. Gua bilang. Kemarin curang loh, gua 10 orang doang. Benar, saya bilang gitu. Tadi di mana lu sempat bercerita katanya lu sempat ngebantai budut 2 patas tuh. Itu bagaimana kejadian dan kronologinya, Bang Regi? Kalau budut 2 patas itu waktu itu pernah kita diajakin atau kayak disewa gitulah. Buset, lu disewa? Iya. Sama siapa? Anak pembajak. Sama? Pembajak. Sama anak pembajak? Rawamangun. Anjir. Jadi
waktu itu saya sempat bolos buat ngikut ke pembajak. Jalan pembajak satu patas, ketemu jalan kemana kita janjian ke arah Rawasari. Ke Rawasari. Ya. Jadi udah ketemu sama-sama jauh, itu Budut tuh keluar dari patas tuh lama bang, karena mungkin muridnya banyak ya. Saya pembajak udah rapi, dia masih pada turun gitu. Jadi udah kita rapetin aja namanya Batak kan, rapetin aja. Itu anak Budut tuh nggak jauh dari main air keras. Itu Budut mana yang lu benturin berarti? Itu Albes bang. Oh Albes. Buset. Di Rawasari, mungkin deket kampungannya dia kali ya. Kampungan mana ya yang deket-deket gitu, mungkin kayak daerah Kemayoran, Galur kali ya. Budut-budut Pulau Gadung mungkin ya, bisa jadi daerah-daerah situ ya, tapi Albesnya ya. Albes, Pulau Gadung. Udah kita selonin bareng-bareng. Nggak lama dia nyiram air keras. Buset. Saya nggak tahu kalau dari samping itu kayak ada pohon-pohon kecil gitu. Nah dari situ disiramin. Jadi kena muka saya nih bang. Kena lagi lu? Kena. Buset, udah 2 kali aja lu kena air keras tuh. Sempet saya begini kayak perih gitu ya, kayak perih gitu ya. Baru perut saya dibagi lagi, der aja. Itu alhamdulillah cuman kayak membal lagi gitu. Itu nyaris kayak Budut hampir jebol lah, hampir jebol karena anak-anak kita bilangin kompak dong, kompak. Enggak ribut, lumayan lama lah. Cuman karena gara-gara kita kalah masa, itu jebol bang pembajak. Jebol, kita dikejar-kejar. Udah, kita jebol, aduh. Saya bilang kayak anak pembajak itu sistemnya gimana ya? Dia berani kayak rame-rame nandinginnya. Cuman kalau kayak lawan 2 patas itu kayak jiper. Iya, gitu. Lah enggak, ini menarik nih. Artinya lu sampai tadi bilang dibayar tuh untuk itu ya di ini ya. Memang lu open harga gitu buat kita apa bagaimana seperti? Enggak. Saya kan cuman kayak misalkan ya udah ayolah. Tenang lu, gue bayar lu ntar. Tapi bener lu dibayar? Bener dibayar. Berapa duit waktu itu nominal? 2,5. Buset. Ada harganya. Iya. Itu lu ngebawa masa tapi? Enggak, cuma saya doang. Oh. Jadi pas saya ke Neng tuh abis dari mana Rek? Kok baju lu kayak kena air keras gitu. Anak-anak risau pada bingung katanya. Biasa kena air, ini mah kayak kena air apa? Kayak rem power glue kayak gitu, keras. Iya bener, kayak pada mengkerut lah ya. Iya. Gitu, habis ini biasa jalannya pembajak. Berarti artinya di situ anak pembajak udah memang pada anak kenal lu dong? Ada yang kenal? Enggak, cuma satu doang. Satu doang yang ngajak lu itu mungkin. Iya. Siapa itu namanya? Batak. Si Batak itu tadi ya. Oh, set Bang Batak nih, dia orangnya Bang Batak nih. Tamu undangan. Nah, artinya tuh di situ dari sepanjang perjalanan lu yang pernah lu alami nih, musuh terkuat menurut lu nih siapa dari pihak mana tuh, dengan banyak versi yang udah pernah lu tumpahin? Ya mungkin dari pas kelas 3 mungkin pas saya kalah mungkin satu Bekasi kali ya. Itu yang menurut lu paling kuat? Menurut saya nggak imbang sih, cuman pas saya jebol aja. Tapi mungkin kalau kita bal gitu, dia banyak, kita rame pun mungkin kita bisa ngimbangin. Karena anak-anak kita juga kompak. Di satu kompak itu mungkin kayak ilmu tektok itu emang cukup familiar di tahunan saya tuh. Berarti nggak cuma lu doang tuh? Enggak. Jadi anak-anak tuh pada diem-diem kalau punya kayak tektok. Nggak ada yang satu guru satu ilmu nih? Nggak ada. Satu guru satu ilmu, tension itu namanya ya? Kalau kayak dibacok, membal, biasa. Udah lumrah lah ya? Baru ketahuan gitu. Okay. Nah Bang Regi, ini berbicara masalah kekompakan nih. Tadi lu sempat menyinggung dimana kalau ada ketika lu berbaris 5 garda terdepan kemudian ada yang ngelewatin lu gampar. Iya. Tadi tuh. Memang seperti apa formasi yang lu bentuk ketika kalau lagi bentrok nih? Formasi yang dibentuk sih sebenarnya gampang aja sih ya. Tim tempur yang biasa pala batu itu saya taruh di depan semua. Berapa orang? 5 orang. 5 orang, siapa aja Bang Regi? Mungkin pas tahunan saya tuh saya, Jibon, Reja, ada lagi Bule adik kelas saya. Itu pas lawan bom kart dia kebagi Bang. Siapanya? Si Reja sama si Bule. Kena dia? Kena ininya. Sama dia si Bule kena ini, Reja kena ini. Dibagi tembus dia mah tuh ya, tapi tembus ya. Sama kakek Malaka. Kakek Malaka? Iya, kakek Malaka namanya. Karena saya tahu dari
si Acil itu di kampungan tuh anak KR. Itu anak bilang anak gua ada yang kena 2 orang, siapa yang diculik? Dia bilang, lu culik mungkin kena ininya ya. Pertama nggak terasa, cuman pas udah turun masuk ke pasar baru terasa. Perih kata dia. Iya. Memang lu lihat sendiri juga robek kali mungkin ya. Iya, robek gitu. Saya bilangin kalau misalkan dia berani kenapa nggak di depan aja gitu. Biar kita sama-sama tahu, kita sama-sama ngepet lah. Ya, gitu maksud saya. Nah, kemudian tuh. Terus maksud lu teman-teman lu tuh nggak boleh ngelewatin lu. Kalau pas lagi bentrok begitu, artinya sampai tadi bilang kalau lu ngelewatin gua hantem nih. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya dalam arti itu kita mengajarkan sama adik kelas tuh kekompakan. Saya bilang kalau misalkan lu maju gua gamparin lo. Dari situ dia ngerti, oh abang kelas gua ngajarin gua buat kompak karena kita ribut ini rame-rame. Jadi tapi ada aturan mainnya tuh, ada formasinya lah. Iya, gitu. Kayak gitu. bola aja ya. Iya, jadi kalau misalkan tim kayak misalkan ditubruk itu di belakang kita kan padat ya, nggak bakalan goyang karena kita salah satu tim tempur juga gitu. Betul. Jadi nggak bakalan goyang walaupun ditubruk ataupun dihantam pakai celurit gitu. Justru kayak saya takut tuh sama kayak benda-benda kayak bambu kuning, Bang. Buset, malah lu takut tuh begitu? Iya. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang mungkin kayak daun kelor mungkin. Itu ya. lu takut? Iya. Aduh, emang kenapa maksudnya? Kok bisa sampai begitu? Nggak tahu, mungkin karena bawaan juga kali ya. Tapi kalau misalkan orang kayak bawa celurit 0,00 gitu yang kayak 10 kepala masuk nih, nggak ada takut saya. Tapi pernah ada kejadian musuh lu bawa bambu kuning begitu? Nggak ada. Nggak ada? Kagak ada yang tahu Nggak ada yang aja. tahu, mungkin. Nah kemudian tuh Bang Regi, kan memang kan bisa dibilang nih, yang namanya pentolan lah ya. Gue bilang nih lu pentolan basis deh, udah pentolan satu sekolah nih. Biasa kan jarang mau tampil dulu nih. Tapi kenapa lu lebih mau langsung tampil duluan? Kan ada maju dulu, maju gue belakangan gitu. Ya karena di satu sisi ya, abang kelas itu ngelindungin adik kelas. Bukannya malah kebalik gitu. Bukan malah numbalin lah ya. Iya, jadi pas saya lulus, jadi ada penerus gitu. Jadi adik kelas itu misalkan ini, misalkan tataran saya nih ya, kayak bule, misalkan kayak dari Risau itu Cablak, Ambon, ya ngerti gitu cara kekomat dari setiap deribu tuh menang itu jadi Bang Regi nih yang ngajakin yang ngatur Ngediktenya seperti ini. kompak gitu. Kalau kita kayak nyerang misalkan kayak nyerang Bariwan nih, STM Bariwan itu ada sekumpulan mungkin kalau kayak bom kar gitu kan aliansi gitu ya. Mungkin kayak Pelugadung Alstar. Pelugadung Alstar itu kayak anti budut ya, anti Mesir Risau. Jadi di dalam Pelugadung Alstar ini ada namanya DP, Kikin, Asoy. Jadi di sekolah di kampungan itu digabungin, Bang. Dijadiin satu. Jadiin tuh ya. satu. Oke. Waktu pas saya ngandangin Bariwan, saya pulang ke udah basis HI, kumpul di HI, itu basis 43 udah pulang, Bekasi pulang, jadi tersisa cuma satu basis doang. Pas saya nungguin sama Jengkol sama anak-anak HI, itu anak Pelugadung Alstar, Bariwan ngadu dia, Bang. Buset. Jadi bawa pasukan satu ranger lah, kalau dihitungin satu patas lah. Datang ke HI, rame banget itu. Udah sama saya, sama Jengkol, udah langsung dipetin tuh. Udah anjir. Dipetin, nggak banyak sih, cuman 3 apa 4 orang buat nahan Pelugadung Alstar. Yang gabungan sama Bariwan. Iya betul. Udah akhirnya saya kalah masa, tos-tosan, udah capek juga ribut, akhirnya saya jebol. Karena cuma 4 orang lawan so gambreng-gambreng ya, gitu. Ya memang banyak banget kesimpulan yang bisa gua tarik dari Bang Regi ini, artinya sekuat apapun lu harus berimbang lah ya. Harus berimbang dan mungkin nggak bisa kita sombong gitu. Betul. Karena di atas kita masih ada lagi yang lebih sakti, Masih ada sakti, yang lebih jago masih ada lagi. Dan nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Iya. Di fase akhir lulusan lu tuh, dimana lu harus menggantung seragam putih abu-abu kebanggaan lu tuh. Di momen lulusan lu bagaimana euforianya pada saat itu Bang Regi? Apakah ada bentrokan atau biasa-biasa aja? Pas lulusan itu diawali dijaga 4 mobil polisi. Buset.
Jadi anak-anak tuh ada yang mental dulu ke Bungur, baru naik kayak kuasi itu dua orang buat ngumpul di Kayu Tinggi di rumahnya Guntur waktu itu. Jadi pas waktu di rumahnya Guntur udah ngumpul, jadi setiap lampu merah tuh ada polisi, Bang. Buset. Jadi udah tahu nih kalau anak-anak di timur tuh kalau kayak ngerayain kelulusan itu rame banget. Ya jadi pas itu ada lawannya Asoy. Ketemu lawannya Asoy lagi. Asoy. Buset. Iya. Ketemu Asoy, tos-tosan udah karena dia masanya ngimbang lah sama kita. Itu kan sama-sama kayak saya kelas 3, dia kelas 3 itu. Iya. Pas tahunannya Riri doang dia jaya gitu. Pas udah nggak ada Riri tuh nggak ada apa-apanya gitu kayak. Berarti Riri itu mah satu tingkat di atas senior lu lah ya? Iya, Oh gitu. begitu jalurnya. Pas dari situ udah jebol dimasukin ke cutting tuh. Udah jebol dah. Buset. Itu lulusan lu tuh. Tapi ada korban di lulusan lu apa nggak ada? Nggak ada korban. Memang nggak ada korban lah ya? Cuman jebol aja gitu. Cuman jebol begitu aja lah ya? Wih, gokil, meriah banget asli. Dan di sini memang ya gue bisa apresiasi lah buat saudara gue, kawan gue juga nih. Bang Regi nih dari STM Mesir nih. Nah Bang Regi, dari rentetan kisah nih sepanjang perjalanan di Putih Abu-Abu lu nih, ada nggak penyesalan yang sampai saat ini tuh masih terbayang di pikiran lo dengan korban-korban lo? Ya penyesalan pasti ada, Bang ya. Cuman namanya dulu kita belum tahu penyesalannya kayak gini gitu. Ya sangat berpengaruh lah kita kerja gitu ya. Untung saya kena ini kenanya imbasnya kecil gitu. Gimana kalau yang tangannya buntung atau kayak misalkan ada cacat nggak bisa masuk kerja gitu. Atau lebih sampai meregang nyawa ada tuh ya. Itu dia. Kepikiran baru tuh setelahnya tuh. Saya bilang dulu pas saya sekolah kayak serem banget sih saya kesini nih. Padahal aslinya tuh saya kayak orang baik-baik tuh. Kok bisa jadi gini gitu. Saya mikir mungkin karena keadaan juga gitu yang membuat kayak saya sendiri kayak nggak berarti apa-apa gitu. Pas itu saya mikir kalau misalkan saya tawuran mati, yang penting orang tua saya jangan sampai tahu lah. Pas waktu itu karena mungkin umur saya mungkin dipanjangkan. Amin, ya betul, alhamdulillah. Pas itu saya mungkin masih beruntung gitu ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah. Bila mana nih Bang Regi nih? Ada penyesalan tadi lu bilang dan memang ada yang ingin lu utarakan buat korban-korban lu serta rival-rival lu terdahulu. Monggo Bang Regi disampaikan di sini di momen ini Bang Regi. Silakan. Ya untuk pertama ya saya minta maaf buat rekan-rekan atau kayak rival saya yang dulu itu yang pernah jadi korban saya ya, karena saya juga udah kayak ngiklasin orang yang udah pernah ngenain saya gitu. Ya intinya ya sekarang ya jangan kayak ada dendam kayak gitulah. Iya betul. Karena sekarang kan cuman kayak menuju masa depan. Iyalah. Masa lalu biarlah berlalu. Gitu. Yang sekarang kita menjalin hubungan yang lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Karena jalinan silaturahmi itu bisa memanjangkan segala keberkahan tuh, mulai dari usia, rezeki dan lain sebagainya ya. Nah, iya itu benar. Ya jadi memang sekali lagi buat teman-teman setia saja channel, kurang lebihnya gue atas nama pribadi mohon maaf berdua di sini bila mana ada ucapan serta tindakan Bang Regi ya yang kurang berkenan dalam obrolan kita pada malam hari ini. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, apalagi nih mengupas luka lama. Namun ini semuanya realita dan kisah dan fakta yang Bang Regi alami. Nah Bang Regi, terakhir Bang Regi, berikan pesan-pesan buat pelajar zaman sekarang nih, khususnya buat adik-adikan lo nih, anak-anak STM Mesir tuh, biar nggak lagi bertikai atau apalagi ngundang-undang alumni. Monggo Bang Regi disampaikan. Ya buat adik-adik kelas mungkin yang masih sekolah gitu ya, mulai saat ini mungkin berhenti aja tawuran lah, karena itu efeknya selain ke diri sendiri, itu bakal ngerembet ke orang tua. Betul. Jadi jangan bikin kayak orang tua sedih gitu, jangan. Yang penting sekarang yang udah berlalu, jadi belajar aja yang benar, raih prestasi nah, gitu Bang. Betul banget, cakep, betul Ya, seperti itulah ya. Oke, jadi jadilah penonton yang cerdas, amati, modifikasi,
Dan juga jangan ditiru ya. Jangan Ambil ditiru. yang nilai-nilai positif yang diberikan dari Bang Regi sendiri nih. Akhir kata gue atas nama Waki Sajalah pamit undur diri, dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.